Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofa Dinda Tufahati, NIM 120220066 dari kelas RA, mata kuliah Perencanaan Wilayah. Di sini saya akan membahas mengenai pembangunan wilayah berdasarkan teori Keynesian. Berikut adalah beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu sejarah perkembangan teori Keynesian, ideologi dan pokok pemikiran Keynesian, pembangunan wilayah dan kebijakannya, serta studi kasus pembangunan wilayah di Gresik. Baik, yang pertama adalah sejarah perkembangan teori Keynesian. Munculnya teori pembangunan Keynesian ini bermula dari kondisi ekonomi yang terjadi di awal abad 20, di mana dalam track yang sesuai dengan gagasan ekonomi klasik dan neoklasik, yaitu laissez-faire, laissez-passer, atau negara tidak boleh ikut campur dalam urusan ekonomi. Kemudian terinspirasi oleh hukum Say yang mengatakan bahwa supply creates its own demand, atau supply akan menciptakan permintaannya sendiri. Oleh karena itu, maka perusahaan-perusahaan di dunia berlomba-lomba memproduksi barang sebanyak-banyaknya, hingga pada tahun 30-an, di dunia, khususnya di Amerika dan Eropa, mengalami krisis ekonomi yang sangat dahsyat. Depresi ekonomi yang sangat luar biasa ini menyebabkan pengangguran di mana-mana, hingga inflasi semakin tinggi. Hal tersebut juga diakibatkan oleh adanya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kemudian, beberapa kalangan menganggap ramalan Karl Marx tentang kejatuhan kapitalisme menjadi kenyataan. Belum lagi semua teori ekonomi, baik klasik maupun neoklasik, tidak mampu menjadi solusi bagi depresi yang terjadi tersebut. Nah, dalam hal inilah kemudian tampil ekonom bernama John Maynard Keynes. Keynes menyatakan bahwa pemerintah perlu turut andil dalam perekonomian serta berperan aktif untuk mengelola pasar selama resesi dan depresi. Selanjutnya, ideologi politik Keynesian, yaitu yang pertama, intervensi pemerintah atau tindakan pengaturan. Intervensi ini dilakukan untuk meminimalisir kegagalan pasar dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, demokrasi sosial atau gagasan yang menyatakan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya dan harus secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif bagi perkembangan wilayah. Selanjutnya, ideologi yang ketiga adalah kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Kebijakan kohesi ini merupakan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan mengatasi kesenjangan wilayah. Berikut pokok pemikiran Keynesian. Yang pertama, teori basis ekspor. Teori ini mengatakan bahwa perbedaan pertumbuhan suatu wilayah dengan wilayah lainnya ditentukan oleh perbedaan jumlah barang dan jasa yang diekspor di luar wilayah dan atau luar negeri. Dalam artian, teori ini lebih menekankan pada permintaan. Dapat dilihat, yaitu pada gambar 1, faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu ada harga barang yang diekspor, tingkat pendapatan wilayah lain, dan harga barang substitusi di pasar wilayah lain. Teori kedua yaitu teori sirkuler dan kausal kumulatif menurut Myrdal, yaitu pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif terkumpul pada suatu wilayah. Dapat dilihat pada gambar 2 bahwa kemiskinan dan wilayah tertinggal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pendidikan dan keterampilan, pendapatan, faktor kesehatan badan dan kondisi jiwa, faktor kepercayaan dan jejaring, diskriminasi, dan faktor kebiasaan serta norma-norma. Keenam faktor tersebut saling berkaitan, sehingga apabila keenam faktor tersebut belum berjalan dengan baik, maka suatu wilayah akan terus berada di dalam lingkaran yang bernama lingkaran setan kemiskinan. Yang ketiga, teori kausal sirkuler dan kumulatif oleh Kaldor.
Kaldor menyatakan bahwa permintaan saling bergantung dengan penawaran. Dapat kita lihat pada gambar ketiga, yaitu di mana permintaan domestik memiliki kaitan dengan investasi, produktivitas, ekspor neto, stabilitas pendapatan negara, dan inovasi. Kemudian pada pemikiran keempat, Keynes berpendapat bahwa perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengutup di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri. Selain itu, Keynes juga mengatakan beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan wilayah, yaitu deregulasi dan liberasi pasar, kelemahan struktural, investasi yang rendah, pengurasan modal menuju wilayah yang lebih maju, dan ketidakcukupan partisipasi pemerintah dalam pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah menurut Keynesian adalah upaya pembangunan yang tidak dapat dilepaskan pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah untuk mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan adanya intervensi atau campur tangan pemerintah. Pendekatan yang digunakan dalam memperbaiki wilayah tertinggal menurut Keynesian yaitu ada kebijakan proaktif di tingkat wilayah, atau sebuah pendekatan yang fokus pada mengatasi masalah sebelum masalah tersebut muncul. Kemudian yang kedua ada investasi publik pada infrastruktur. Investasi publik dalam hal ini sebagai prinsip yang ada pada makroekonomi yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. Lalu, apa saja kebijakan pembangunan wilayah? Baik, yang pertama ada bantuan secara ekstensif. Bantuan ini ditujukan untuk suatu wilayah berupa uang yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu dalam mengatasi masalah ekonomi yang terjadi. Kriteria wilayah yang dibantu diantaranya wilayah yang memiliki standar hidup yang rendah dan kawasan tertentu yang perlu dibangun yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya, bantuan otomatis atau subsidi modal dan tenaga kerja yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan jika perusahaan menetap di wilayah yang tidak unggul atau wilayah yang mengalami permasalahan ekonomi. Selanjutnya, ada kebijakan desentralisasi kewenangan, pengendalian pembangunan industri, investasi infrastruktur, perencanaan spasial, nasionalisasi industri, pengelolaan kota dan pembangunan kota baru, stimulasi atau dukungan untuk industri, inovasi kelembagaan perekonomian, serta pembangunan kawasan-kawasan industri. Baik, berikut adalah studi kasus yang saya ambil, yaitu Java Integrated Industrial and Port Estate atau JIP. JIP merupakan kawasan terintegrasi pertama di Indonesia dengan total area 3.000 hektar yang terdiri dari kawasan industri pelabuhan umum multifungsi dan hunian berkonsep kota mandiri. Kawasan industri JIP memiliki luas 1.761 hektar dengan fasilitas pelabuhan laut dalam seluas 400 hektar dan hunian dengan konsep kota mandiri di areal 800 hektar yang merupakan hasil proyek kerjasama antar pemerintah swasta yaitu Pelabuhan Indonesia 3 dengan PT Aneka Kimia Raya Corporindo Tbk. JIP resmi disahkan sebagai kawasan ekonomi khusus Gresik bertemakan teknologi dan manufaktur pada tanggal 28 Juni 2021 melalui Peraturan Pemerintah PP Nomor 71 Tahun 2021. Dapat dilihat pada gambar di samping yang merupakan peta kawasan ekonomi khusus Gresik berdasarkan PP tersebut. Dalam studi kasus ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk pembangunan wilayah industri tersebut, di mana pemerintah memberi beberapa insentif bagi pelaku usaha yang tertera di Peraturan Pemerintah Keuangan atau PMK Nomor 105 Tahun 2016, yakni berupa fasilitas pengurangan perpajakan dan kepabeanan bagi perusahaan di kawasan industri termasuk kawasan industri JIP. Berikut gambar di sampingnya adalah gambar yang merupakan master plan dari kawasan industri JIP.
Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Berikut ada beberapa referensi yang mungkin teman-teman bisa ambil. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.